Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lilin-lilin kecil di atas kue tar buatan sendiri berkedip-kedip, seolah ikut menahan napas dalam suasana yang mencekik. Cahaya hangatnya berusaha keras memerangi dinginnya dinding apartemen tipe 45 meter persegi yang selama ini Risa yakini sebagai rumah. Malam itu adalah malam ulang tahunnya yang ke-30. Sebuah penanda dekade penuh pengorbanan dan penindasan halus. Risa, dengan blus katun sederhana dan senyum yang terasa kaku di bibirnya, berharap keajaiban kecil bisa terjadi, walau ia tahu itu mustahil. Di seberang meja lipat yang sempit, suasana hati ibu mertuanya, Mirna, dan suaminya, Bima, jelas tidak sinkron dengan perayaan. Mirna, dengan dandanan lengkap dan berlian imitasi berkilauan, menyandarkan dagunya di telapak tangan, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan ekspresi jijik yang terang-terangan. Bima, mengenakan kemeja bermerek mahal, hanya fokus pada layar ponselnya, sesekali menghela napas panjang yang terdengar seperti erangan penderitaan. Sudah kuduga, desis Mirna, memecah keheningan dengan suara yang lebih tajam dari pisau steak. 30 tahun, dan perayaannya masih sama menyedihkannya dengan saat kau berusia 20. Nasi goreng udang. Betapa inspiratif. Risa menggenggam tangannya di pangkuan. Ia telah menghabiskan 5 jam di dapur untuk menyiapkan hidangan favorit keluarga. Namun yang ia dapat hanyalah cemoohan. Maaf, Bu. Saya memasaknya dengan hati-hati. Saya pikir Bima menyukai nasi goreng buatan saya. Bima menyukai makanan dari restoran Italia fine dining yang pantas. Risa, bukan masakan rumahan yang baunya tertinggal di tirai selama seminggu. Potong Mirna dingin. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Nadanya merendah namun penuh ancaman. Dengarkan baik-baik. Bima adalah manajer proyek di perusahaan besar. Martabatnya adalah segalanya. Jika rekan kerjanya tahu bahwa istri manajernya merayakan ulang tahun dengan kue murahan dari pasar, reputasinya hancur. Kau harus menjadi aset, bukan beban, Risa. Bima akhirnya mengangkat pandangannya dari ponsel, bukan untuk membela Risa, melainkan untuk menyetujui ibunya. Betul, sayang. Kau ini terlalu sederhana. Aku sudah memberimu kartu kredit. Kenapa tidak kau gunakan untuk menyewa private room di The Azure Grand Hotel? Kita bisa mengundang kolega dan membuat pengumuman penting di sana. Setidaknya martabat kita tidak jatuh serendah ini. Risa merasakan panas di pipinya. The Azure Grand Hotel. Nama itu terasa seperti pukulan. Ironisnya, karena itu adalah lambang kemewahan dan status yang selalu mereka puja dan ia tak pernah bisa sentuh. Selama 10 tahun pernikahan, Risa telah menjadi penurut, seorang istri yang idealis dan bersemangat, yang kemudian dipaksa menjadi bayangan bisu di belakang ambisi suaminya. Ia mengurus Mirna saat sakit, ia mengelola keuangan rumah tangga yang ketat, dan ia selalu dianggap cukup. Cukup baik untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi tidak cukup untuk berdiri di samping mereka di lingkungan elit. Lagi pula, sebentar lagi Nenek Kartika akan datang. Risa mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap kehadiran anggota keluarga lain bisa meredakan serangan verbal ini. Reaksi Mirna lebih buruk dari dugaannya. Ia mendengus jijik, membuat suara melengking yang menusuk telinga. Oh, si nenek dari kampung itu. Aku sudah menyuruhmu mengatakan padanya tidak perlu datang. Di usianya yang sudah senja, apa yang bisa dia berikan selain kehangatan palsu dan barang-barang kuno? Paling-paling dia membawa kain batik lusuh atau perkakas dapur bekas. Jauhkan dia dari pandangan Bima dan jangan biarkan dia merusak mood kami, Risa. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Mirna bergegas menyambar tas tangannya, bersiap pura-pura pergi. Risa mengabaikan isyarat itu dan bergegas membuka pintu. Di sana berdiri Nenek Kartika. Nenek memang tampak biasa, seperti yang Mirna gambarkan. Kardigan wol abu-abu yang sedikit usang melilit tubuh ringkihnya, dan ia membawa tas jinjing kain tua yang terbuat dari bahan goni. Namun, di balik kerutan wajahnya, sepasang mata nenek memancarkan kecerdasan, ketajaman, dan kilatan humor yang tersembunyi. Selamat ulang tahun, cucu kesayangan nenek, ucap Nenek Kartika, memeluk Risa erat-erat.
Pelukan itu adalah satu-satunya kehangatan tulus yang dirasakan Risa malam itu. Mirna dan Bima menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan dan basa-basi singkat. Nenek didudukan di kursi paling ujung, seolah nenek adalah furnitur usang yang tidak boleh mengganggu estetika ruangan. Momen memotong kue tiba, dan Risa meniup lilin dengan harapan yang sudah lama terkubur. Saat Risa selesai, Nenek Kartika tiba-tiba berdiri. Nenek tahu, hadiah materi mungkin tidak seberapa bagi kalian yang sudah mapan, ujar nenek. Pandangannya tertuju sebentar pada Mirna yang langsung memasang ekspresi bosan. Tapi ini adalah janji. Janji yang sudah nenek pegang sejak Risa lahir. Mirna tertawa sumbang. Janji apa? Nenek? Tolong jangan bicara tentang sawah atau kebun singkong lagi. Kami butuh uang tunai, bukan komoditas. Risa lebih membutuhkan tas desainer daripada barang-barang kuno itu. Nenek tidak terpancing. Tangannya yang keriput meraih ke dalam tas kainnya yang lusuh. Yang keluar bukanlah perkakas dapur atau kain batik, melainkan sebuah amplop tebal berwarna coklat, disegel dengan lak lilin merah. Amplop itu tampak serius dan resmi, kontras dengan penampilan nenek yang sederhana. Ini adalah hadiah nenek untukmu, Risa. Bukalah, kata nenek. Dalam keheningan yang tiba-tiba, suara nenek memiliki otoritas yang membuat Mirna dan Bima terdiam. Risa menerima amplop itu. Jemarinya bergetar. Ia merobek segelnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen legal, termasuk akta hibah dan sertifikat hak milik. Saat matanya menangkap nama properti di lembar pertama, ia merasa seluruh darahnya surut. Nama properti, The Azure Grand Hotel, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. The Azure Grand Hotel. Risa ingat Bima baru saja menyebutnya sebagai simbol kemewahan. Ia menelan ludah, mengira ini adalah lelucon yang kejam atau dokumen palsu yang murahan. Mirna yang sudah tidak sabar maju satu langkah. Dokumen palsu? Atau ini hanya voucher makan malam? Cepat berikan padaku. Namun, mata Risa menemukan halaman lampiran yang tidak mungkin palsu, dokumen penilaian aset dan pajak terbaru dari kantor notaris terkemuka. Di sana, dicetak tebal dan jelas dengan stempel resmi, tertulis nilai properti yang membuat semua orang terdiam. Nilai aset, 270 miliar rupiah. 270 miliar rupiah. Risa menjatuhkan amplop itu. Ia terhuyung mundur. Saking terkejutnya hingga ia hampir lupa bagaimana cara bernapas. Keheningan yang mematikan meliputi ruangan sempit itu. Mirna dan Bima yang semula meremehkan, kini bergerak seolah dihipnotis. Mirna mengabaikan segala martabatnya, berlutut, dan meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Bima berdiri membeku, ponsel di tangannya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Raut wajah mereka bukan lagi cemoohan, melainkan campuran antara syok, ketidakpercayaan, dan yang paling mengerikan, keserakahan murni. 270 miliar. Bisik Mirna, matanya berkaca-kaca, bukan karena haru, melainkan karena perhitungan keuntungan yang bergerak cepat di benaknya. Nenek Kartika, di tengah semua kekacauan yang diciptakannya, hanya duduk tenang. Senyum tipis yang penuh makna terukir di bibirnya, senyum yang seolah berkata, "Selamat datang di permainan yang sebenarnya, kalian semua." Malam ulang tahun yang sederhana itu telah berakhir, digantikan oleh aroma persaingan dan konflik yang berbahaya. Risa baru saja menerima kado termahal dalam hidupnya, dan ia tahu, harga dari kado itu mungkin adalah kedamaiannya sendiri. Keheningan yang mencekik menggantung di udara, lebih tebal dari asap knalpot di jalanan Sudirman. Di tengah ruangan apartemen Risa yang sempit, ibu mertua Mirna masih berlutut, memegang dokumen hibah itu seolah memegang tiket lotre yang baru saja ia menangkan. Tangannya gemetar, bukan karena kelemahan, tetapi karena luapan adrenalin akibat keserakahan yang tiba-tiba. Bima, suaminya, pulih dari keterkejutannya lebih cepat. Ia menjatuhkan diri ke kursi, tetapi bukan lagi dengan ekspresi bosan, melainkan tatapan mata yang berkilat tajam, tatapan seorang pemburu yang baru menemukan mangsa bernilai triliunan. Ia mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin mencengkeram setiap angka yang tertera pada kertas itu. Ini nyata? Bisik Bima, suaranya serak.
Ia meraih dokumen dari tangan ibunya, memeriksanya sekali lagi di bawah cahaya lilin yang redup. The Azure Grand Hotel. Aku tahu hotel itu. 5 tahun yang lalu, klienku hampir mengadakan konferensi di sana. Ini bukan hotel biasa. MAH. Ini mesin uang. Mirna bangkit, mengabaikan kakinya yang kesemutan. Wajahnya yang semula angkuh kini bersinar dengan perhitungan bisnis yang brutal. Tentu saja nyata. Lihat cap notarisnya. Bima. Dan ini akta hibah yang sah. Kartika tua itu. Aku selalu tahu dia menyembunyikan sesuatu. Dia bukan sekadar nenek gila dari desa. Risa, yang berdiri mematung di dekat meja, merasa mual. Ia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun atas warisan yang baru saja ia terima. Yang ia rasakan hanyalah kengerian, menyadari betapa cepatnya kado itu merusak 2 orang yang seharusnya mencintainya. Wajah mereka kini dipenuhi topeng keserakahan yang asing. Bima menyeringai, senyum dingin yang belum pernah Risa lihat. Ini mengubah segalanya. MAH. Kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk mendapatkan proyek receh. Kita akan menjadi pemilik The Azure Grand Hotel. Kau dengar itu, Risa? Pemilik. Bima menoleh pada Risa, dan perilakunya langsung berubah 180 derajat. Sayangku. Ia memanggil Risa dengan nada manja dan merayu, berjalan mendekat dan mencoba merangkul pinggang Risa. Sentuhan itu terasa menjijikan dan palsu. Kau benar-benar membawa keberuntungan. Terima kasih sudah mau menerima kado berharga ini. Tentu saja, sebagai suamimu, aku akan membantu mengurusnya. Kita ini kan satu, sayang. Risa menyentakkan diri menjauh dari sentuhan Bima. Urus? Bima. Nenek memberikannya padaku. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ibu rumah tangga. Mirna tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menusuk seperti paku berkarat. Tepat sekali. Kau hanya ibu rumah tangga. Kau tahu apa-apa tentang mengelola hotel bintang 5? Kau tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menggaji chef eksekutif? Berapa banyak kerugian yang akan timbul jika kau menyentuhnya 1 hari saja? Mirna berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya memijat pelipis seolah sedang menyelesaikan masalah keuangan yang pelik. Tidak, tidak, tidak. Ini aset terlalu besar untuk diserahkan pada orang naif sepertimu, Risa. Kita tidak bisa membiarkan 270 miliar ini hilang sia-sia karena kebodohan. Bima segera menyambar rencana ibunya. Tentu saja. Aku adalah manajer proyek yang berpengalaman. Risa. Aku mengerti alur bisnis. Aku punya koneksi. The Azure Grand Hotel harus dikelola dengan profesional. Aku akan mengambil cuti besok, atau bahkan mengundurkan diri. Aku akan langsung menghubungi dewan direksi hotel itu. Aku akan bilang aku adalah suami dari pemilik baru, dan aku akan mengambil alih manajemen. Risa terperangah. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir, apalagi mengucapkan terima kasih yang layak pada nenek. Mereka sudah menyusun rencana pengambil alihan lengkap dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi, nenek memberikannya padaku. Nenek pasti punya alasan, ujar Risa, menoleh ke arah nenek Kartika, yang selama ini hanya duduk di sudut, menikmati teh hangat yang disajikan Risa. Nenek Kartika hanya tersenyum tipis, mengaduk tehnya dengan gerakan lambat dan elegan. Ia tidak mengatakan apa-apa, seolah sedang menonton drama opera yang menghibur. Keheningan nenek justru membuat Bima dan Mirna semakin percaya diri. Mereka menganggap diamnya nenek sebagai persetujuan atau pengakuan ketidakmampuan. Mirna kembali mendekat, kali ini dengan ekspresi manipulatif yang menyamar sebagai perhatian. Risa, sayang, kami melakukan ini demi dirimu juga. Pikirkan tekanan yang akan kau hadapi. Laporan keuangan, audit, persaingan dengan hotel lain. Kau akan stres, kau akan sakit. Serahkan saja pada Bima. Kau fokus pada keluarga, dan Bima akan mengurus aset kita. Itu pembagian kerja yang adil, kan? Adil. Risa akhirnya menemukan suaranya, sedikit lebih keras. Hotel ini adalah kado ulang tahunku, dan kalian langsung merampasnya.
Wajah Bima kembali mengeras. Topeng kehangatan palsunya runtuh. Ia menatap Risa dengan pandangan yang membuat punggung Risa merinding. Kau tidak bicara soal merampas, Risa. Kau bicara soal pernikahan. Aku adalah suamimu, dan apa yang kau miliki, itu milikku juga. Kita sudah menikah sah secara hukum. Lagi pula, apa gunanya harta sebanyak itu jika kau tidak punya suami untuk memamerkannya di depan publik? Mirna mengambil jeda dramatis, lalu melontarkan ancaman yang selama ini Risa takutkan. Ia melipat tangannya di dada. Tatapannya dingin dan mematikan. Dengarkan kami baik-baik. Risa, 270 miliar ini adalah gerbang menuju kehidupan yang selalu kita impikan. Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Kami sudah memutuskan, besok hotel itu kita yang urus. Kalau kau mencoba menghalangi, atau mencoba bersikap naif dengan mengurusnya sendiri, maka kau tahu konsekuensinya. Mirna mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan tajam, mematri ancaman itu dalam benak Risa. Kalau kau tak mau menjadi janda. Ancaman itu menghantam Risa seperti ombak besar. Air matanya menggenang, tetapi ia menahannya. Hotel mewah itu kini terasa seperti rantai yang mengikatnya. Ia menyadari, ini bukan lagi tentang kado ulang tahun, tetapi tentang harga kebebasannya. Saat Risa menatap lantai, berjuang menahan tangis, ia mendengar suara yang lembut namun tegas memecah ketegangan. Itu adalah Nenek Kartika. Bima, Mirna, ujar Nenek. Matanya yang tua namun tajam menatap lurus ke arah mereka. Kalian bicara terlalu cepat. Kalian lupa. Risa, cucuku, belum memutuskan apa-apa. Lagi pula, Nenek menyesap tehnya, lalu tersenyum. Apakah kalian yakin hotel itu semudah itu untuk dikelola? Nenek Kartika kembali tersenyum misterius, dan di tengah keputusasaan Risa, Nenek melakukan sesuatu yang membuat Bima dan Mirna terdiam. Saat itu juga Nenek tertawa, tawa yang renyah, tawa yang penuh rahasia, seolah Nenek sedang menonton pertunjukan komedi yang konyol. Tawa itu membuat Bima dan Mirna saling pandang, bingung dan sedikit terintimidasi. Mereka belum tahu, tawa itu adalah lonceng alarm yang menandakan bahwa permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan mereka baru saja gagal dalam ujian pertama, kesetiaan. Tawa Nenek Kartika, tawa renyah yang terdengar seperti pecahan kaca, namun penuh rahasia, menggema di tengah ruangan. Tawa itu membungkam Mirna dan Bima, membuat mereka merasa seperti anak-anak yang tertangkap basah mencuri permen. Mereka mundur selangkah, kebingungan bercampur sedikit rasa takut. Mereka baru menyadari, wanita tua yang selama ini mereka remehkan mungkin menyimpan lebih banyak kartu di balik kardigan usangnya. Apa maksud Nenek? Tanya Bima, suaranya sedikit goyah. Ia berusaha keras mempertahankan citra dominannya. Tetapi tawa itu telah merenggut kepercayaan dirinya. Ini adalah akta hibah yang sah. The Azure Grand Hotel milik Risa. Dan sebagai suaminya, aku yang akan mengurusnya. Tidak ada yang lucu, Nenek. Oh, ada yang sangat lucu, balas Nenek Kartika. Akhirnya meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati. Tatapan matanya kini bukan lagi ramah, melainkan tajam seperti elang. Lucu sekali melihat betapa cepatnya kalian melepas topeng kalian begitu melihat angka nol yang banyak. Kalian begitu fokus pada 270 miliar rupiah, hingga lupa bahwa hadiah ini memiliki syarat. Risa, yang sebelumnya hampir menangis karena ancaman perceraian, kini mengangkat kepalanya. Syarat? Ia kembali menatap dokumen yang dipegang erat oleh Mirna. Ia terlalu syok untuk melihat detailnya. Syarat apa? Seru Mirna, merebut kembali dokumen itu dan membacanya dengan panik. Ini akta hibah murni. Tidak ada klausa pembatalan. Tidak ada nama lain. Hak milik penuh. Nenek mengangguk pelan. Benar. Hak milik penuh ada pada Risa. Tetapi mengelola The Azure Grand Hotel, aset sebesar itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku tidak memberikannya agar dia menjadi budak kalian, atau agar kalian menjualnya hanya untuk membeli kapal pesiar. Hotel itu adalah ujian. Nenek bangkit, berjalan ke arah Risa. Ia menggenggam tangan Risa yang dingin. Dengar baik-baik, Risa.
Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Itulah mengapa aku menyertakan penjaga di dalam hotel itu. Penjaga yang akan memastikan bahwa hanya pemilik sejati, bukan hanya pemilik di atas kertas, yang bisa mengendalikan aset tersebut. Bima dan Mirna saling pandang dengan ekspresi panik. Mereka menyadari celah yang mereka abaikan. Nenek pasti telah menyusun rencana cadangan. Kalian berdua, kembalikan dokumen itu pada pemilik aslinya. Perintah nenek dengan nada yang tidak bisa dibantah. Bima, yang terbiasa patuh pada otoritas yang lebih tinggi, segera menurut. Mirna mendengus, tetapi terpaksa melepaskan dokumen itu ke tangan Risa. Nenek kemudian menunjuk ke sudut kanan bawah akta hibah, di mana terdapat sebuah stempel kecil bertinta biru gelap, jauh lebih kecil dari stempel notaris. Di samping stempel itu, ada deretan huruf dan angka yang tampak acak. Kode Veto 0710 Azur KRT. Inilah kejutan pertamaku. Nenek mengumumkan dengan suara keras. Hotel ini secara fisik sudah menjadi milik Risa. Namun, sistem operasional, keuangan, dan seluruh dewan direksi The Azur Grand Hotel berada di bawah kendali sebuah sistem terintegrasi yang kusebut sistem Veto Kartika. Nenek menjelaskan bahwa sistem tersebut, yang dirancang olehnya sendiri, bersifat otonom dan sangat protektif. Untuk mengambil alih kendali penuh, menunjuk manajer baru, mengubah akun bank utama, atau bahkan menjual aset, kalian harus memasukkan kode yang benar ke dalam sistem itu. Tanpa kode itu, kalian hanya memiliki tumpukan batu bata mahal tanpa jiwa. Bima mencibir, merasa lega. Hanya kode. Gampang. Kau bisa memberikannya pada kami. Nenek, kami adalah keluarga. Atau, Risa, kau pasti bisa mengingatnya setelah nenek memberitahumu. Nenek Kartika kembali tersenyum penuh rahasia. Kode itu hanya bisa dibuka melalui dua cara. Pertama, Risa harus benar-benar menguasai bisnis hotel, membuktikan ia adalah pewaris yang layak. Kedua, dan ini yang paling penting, kode itu terbagi dua, dan hanya Risa yang bisa menyatukannya. Inilah yang terjadi saat itu juga nenek tertawa dan memberikan kejutan lainnya. Nenek merogoh tas kain goni usangnya lagi. Kali ini, yang ia keluarkan adalah sebuah kotak kayu kecil yang diukir indah dengan kunci perak yang berkilauan. Kotak itu tidak seberapa mahal, tetapi terasa berat dan kuno. Di dalam kotak ini terdapat separuh dari petunjuk kode veto. Kata nenek, menyerahkan kotak itu kepada Risa. Dan ini adalah kejutan lainnya. Hak veto bisnis. Nenek kemudian menatap Bima dan Mirna lurus-lurus. Karena kalian sangat bersemangat untuk mengurus aset ini, aku akan memberikan kesempatan. Kalian boleh mencoba membuktikan diri kalian mampu mengelola hotel ini selama 30 hari. Kalian boleh menggunakan nama Risa. Kalian boleh bicara pada direksi, tetapi kalian tidak punya otoritas di sistem internal. Semua keputusan kunci harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Risa, sebagai pemegang hak veto bisnis, di mana setiap penolakan Risa akan dicatat sebagai kegagalan kalian. 30 hari, nenek menyimpulkan. Nadanya dingin dan tidak menyenangkan. Jika Risa merasa kalian tidak kompeten, manipulatif, atau bahkan mencoba merampas haknya, dia memiliki kekuatan hukum penuh untuk mencabut wewenang kalian kapan saja, dan dia akan mendapatkan separuh kode petunjuk yang tersisa. Ancaman Mirna dan Bima kini terasa hampa. Mereka telah menggunakan kartu pamungkas, ancaman perceraian, tetapi nenek membalas dengan sebuah jebakan berlapis emas. Mereka tidak bisa lagi memaksa Risa, karena jika Risa mengajukan gugatan cerai atau menarik wewenang mereka, kode rahasia itu akan jatuh ke tangan Risa. Mereka sekarang harus bekerja keras untuk membuktikan diri mereka, di bawah pengawasan ketat Risa, demi mendapatkan akses ke 270 miliar itu. Mirna mendidih, tetapi ia menahan diri. Baik, 30 hari. Kami akan tunjukkan padamu, Kartika, bahwa kami tahu cara mengelola uang. Risa memeluk kotak kayu dari nenek. Dalam pelukan itu, ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ia telah diremehkan, diancam menjadi janda, tetapi kini, ia memegang kunci kebebasannya dan sebuah aset senilai 270 miliar. Nenek Kartika tersenyum puas. Bagus. Sekarang, Risa,
Kita berdua yang akan mengawasi mereka. Malam itu berakhir, bukan dengan perayaan, melainkan dengan dimulainya permainan kekuasaan yang penuh intrik. Pagi setelah ulang tahun Risa, suasana di apartemen kecil itu terasa tegang, bercampur aroma harapan yang serakah. Mirna dan Bima bangun lebih pagi dari biasanya. Bima, mengenakan setelan jas termahalnya, mondar-mandir seperti jenderal sebelum pertempuran. Mirna, dengan riasan wajah yang lebih tebal dari biasanya, sibuk membuat panggilan telepon dengan volume suara yang dibuat-buat keras, ingin memastikan Risa mendengarnya. Ya, ini Nyonya Bima. Kami adalah pemilik baru The Azure Grand Hotel. Tolong segera atur pertemuan dengan Dewan Direksi pagi ini. Saya akan mendampingi putra saya, ucap Mirna dengan nada angkuh, padahal ia hanya menghubungi sekretaris Bima. Risa hanya mengamati dari balik meja dapur. Ia memegang kotak kayu kecil dari nenek, kunci perak berkilauan di tangannya. Kotak itu terasa dingin dan berat, memberinya rasa aman sekaligus bingung. Nenek Kartika, sebelum subuh, telah pergi diam-diam, meninggalkan pesan singkat. Amati mereka. Pelajari hotelnya. Kunci kebebasanmu ada di tanganmu, bukan di tangan suamimu. Ujian 30 hari Bima dan Mirna dimulai. Hari pertama mereka di The Azure Grand Hotel dipenuhi gegap gempita. Mereka menggunakan nama Risa untuk mendapatkan akses, memperkenalkan diri sebagai manajemen baru, Bima sebagai direktur utama, Mirna sebagai konsultan keuangan. Mereka menghabiskan hari dengan berfoto di lobi mewah, ruang presidential suite, dan mencoba mengintimidasi para staf lama. Namun, kendala pertama muncul sore itu juga. Bima, yang terbiasa menangani proyek kecil, terkejut melihat laporan keuangan hotel yang sangat kompleks. Ia juga berkonflik dengan General Manager, YM, Hotel, Bapak Hadi, seorang profesional senior yang bersikap hormat namun kaku. Pak Bima, untuk mengubah kebijakan alokasi dana pemasaran, kami membutuhkan otorisasi penuh pada sistem veto Kartika. Tanpa itu, kami tidak bisa melanjutkan. Dan yang lebih penting, kami harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Nyonya Risa, selaku pemegang hak veto bisnis, sesuai instruksi langsung dari pemilik sebelumnya. Jelas Pak Hadi dengan tenang. Bima mendidih. Ia tahu, setiap kali ia membutuhkan persetujuan, ia harus tunduk pada Risa. Malam itu, ia kembali ke apartemen dengan wajah masam, bukan karena pekerjaan, tetapi karena harga dirinya terluka. Risa, tanda tangani ini sekarang juga. Perintah Bima, melempar setumpuk dokumen ke meja. Aku hanya ingin mengalihkan 10 miliar rupiah ke dana investasi yang lebih cepat menghasilkan untung. Aku ingin segera merasakan hasilnya. Risa mengambil dokumen itu dan membacanya perlahan. Itu adalah proposal investasi berisiko tinggi. Tunggu, Bima. Hotel ini punya laba yang stabil. Kenapa harus berinvestasi di aset yang tidak jelas hanya untuk merasakan hasilnya dalam 30 hari? Itu terlalu gegabah. Bima menatapnya dengan penuh amarah. Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Risa, kau hanya perlu menandatanganinya. Kau ini pemegang veto, bukan pengambil keputusan. Jangan mencoba menghalangi aset kita. Risa teringat pesan nenek. Amati mereka. Risa tahu, investasi berisiko ini hanya akan merugikan hotel. Dengan tangan gemetar, Risa mengambil pena, tetapi bukan untuk menandatangani. Saya tolak, kata Risa. Ia menulis kata, ditolak, dimarin dokumen dan menandatanganinya. Ini adalah hak veto bisnis pertamanya. Sebuah penolakan yang dicatat sebagai kegagalan Bima di mata nenek dan Pak Hadi. Wajah Bima memerah. Kau akan menyesali ini, Risa. Kau menghalangi kekayaan kita. Sementara Bima dan Mirna fokus pada drama perebutan kekuasaan, Risa menggunakan waktu itu untuk memahami siapa nenek Kartika sebenarnya. Ia merasa aneh. Bagaimana seorang wanita tua sederhana yang tinggal di desa bisa memiliki hotel bernilai ratusan miliar dan, yang lebih membingungkan, sebuah sistem keamanan digital canggih bernama Sistem Veto Kartika. Keesokan harinya, Risa pergi ke bank tempat dokumen hibah itu dikeluarkan. Ia berbicara dengan notaris yang mengurus akta hibah.
Nyonya Risa, Nenek Kartika Anda adalah seorang wanita yang luar biasa, kata notaris itu sambil tersenyum misterius. Dia bukanlah Kartika yang Anda kenal sebagai nenek dari kampung. Beliau adalah pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas tunggal dari holding company yang menjadi induk dari The Azure Grand Hotel. Risa terkejut. Tapi, nenek saya selalu memakai pakaian sederhana dan tinggal di rumah kecil. Itu adalah bagian dari keputusannya untuk hidup tenang. Nyonya, jelas notaris itu. Nenek Anda sebenarnya adalah Kartika Sastrowardoyo, salah satu konglomerat paling berpengaruh di Asia Tenggara di bidang properti dan teknologi. Sistem veto Kartika itu adalah sistem keamanan finansial yang dia rancang sendiri 20 tahun lalu untuk melindungi asetnya dari orang-orang serakah. Risa kembali ke apartemennya dengan kepala penuh. Neneknya adalah seorang konglomerat. Selama ini nenek sengaja menyamar, mengamati keluarga menantunya, termasuk Bima dan Mirna, dari jauh, menilai karakter mereka. Hotel itu bukan hanya hadiah, melainkan perangkap yang dirancang dengan cermat untuk mengungkapkan keserakahan mereka. Risa kini menyadari taruhannya. Jika Bima dan Mirna berhasil menguasai hotel, mereka akan menghancurkannya. Namun, jika Risa bisa membuktikan dirinya layak mengelola aset 270 miliar itu, atau setidaknya menggagalkan keserakahan mereka, ia akan mendapatkan separuh kode yang tersisa dan, yang lebih penting, mendapatkan kendali atas hidupnya. Risa menatap kotak kayu di tangannya. Ia memutuskan untuk membuka petunjuk pertama. Setelah mencari kunci perak di dalam dompet nenek yang ditinggalkan, Risa membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat selembar kertas lusuh, bukan berisi kode angka, melainkan hanya 3 kata, cari Sang Midas. Petunjuk di dalam kotak kayu itu terasa seperti ironi pahit. Di saat Risa harus melawan keserakahan Bima dan Mirna yang memuncak demi menguasai hotel berharga 270 miliar rupiah, nenek hanya memberinya 3 kata, cari Sang Midas. Pencarian Risa dimulai dengan cara yang paling logis, bertanya pada Bapak Hadi, General Manager, IM, The Azure Grand Hotel yang kaku namun loyal. Risa menghubunginya secara rahasia, di luar sepengetahuan Bima dan Mirna yang sibuk mendeklarasikan diri sebagai direktur baru di setiap pertemuan. Pak Hadi, apakah Anda mengenal seseorang dengan julukan Sang Midas terkait dengan Nenek Kartika? Tanya Risa melalui sambungan telepon yang terenkripsi. Terdengar jeda panjang di seberang sana. Nyonya Risa, jawab Pak Hadi. Suaranya pelan dan penuh hormat. Nama itu, sudah lama sekali. Itu adalah julukan untuk Bapak Wisnu Dwiangga. Beliau adalah arsitek utama dan pengembang konsep The Azure. Beliau memiliki sentuhan emas. Setiap proyek yang disentuhnya pasti menjadi ikon dan menghasilkan keuntungan luar biasa. Apakah dia masih terlibat? Tidak secara resmi. Beliau adalah murid kesayangan Nenek Kartika Sastrowardoyo. Nenek Anda sangat menghargai orang yang mengutamakan filosofi, bukan hanya keuntungan. Beliau menetap di sebuah villa terpencil di pinggiran kota. Saya akan kirimkan alamatnya. Nyonya, hati-hati, beliau sangat tertutup. Risa menyadari, ini bukan hanya permainan rebutan aset. Ini adalah ujian filosofi. Keesokan harinya, Risa beralasan mengunjungi teman lama, meninggalkan Bima dan Mirna yang sibuk mengacak-acak laporan keuangan di kantor hotel. Ia menemukan Wisnu Dwiangga, Sang Midas, di sebuah rumah sederhana yang kontras dengan portfolio karyanya yang mewah. Wisnu adalah pria parubaya yang tenang, dengan mata yang memancarkan kecerdasan yang sama dengan Nenek Kartika. Kartika sudah menduganya. Sambut Wisnu sambil tersenyum, mengisyaratkan bahwa ia sudah tahu tujuan kedatangan Risa. Hotel itu adalah sebuah perangkap. Dia ingin melihat siapa yang akan hancur dan siapa yang akan berkembang saat dihadapkan pada kekayaan yang tak terduga. Wisnu kemudian menatap Risa dengan tajam. Separuh kode veto ada di tanganmu, Risa. Separuh sisanya ada padaku. Namun aku tidak akan memberikannya begitu saja. Kau harus membuktikan bahwa kau memiliki jiwa hotel. Ujiannya ada 3. Semuanya harus kau lakukan di The Azure Grand Hotel, tanpa diketahui suamimu. Ujian pertama, memahami fondasi, 8 jam sebagai petugas kebersihan.
Ujian pertama Wisnu sangat sederhana dan memalukan bagi Risa, yang baru saja dinobatkan sebagai pemilik hotel senilai 270 miliar. Kau harus menghabiskan 8 jam penuh, mulai dari subuh, bekerja sebagai petugas kebersihan di lantai yang paling kotor, tanpa memakai alas kaki, dan tanpa mengungkapkan identitasmu. Kartika ingin kau tahu nilai dari keringat. Perintah Wisnu. Risa menelan harga dirinya. Ia menyelinap ke The Azur mengenakan seragam petugas kebersihan. Ia menghabiskan paginya membersihkan sampah, mengelap toilet, dan mengganti spray yang penuh noda di lantai back of house yang jarang dilihat tamu. Di sana, ia berinteraksi dengan para pekerja yang digaji minim. Saat membersihkan gudang laundry, Risa melihat ada kejanggalan. Petugas kebersihan menggunakan deterjen dengan dosis yang sangat berlebihan, menyebabkan busa melimpah dan pemborosan air. Risa bertanya kepada seorang rekan kerjanya, seorang wanita parubaya bernama Bu Siti. Bu Siti, kenapa deterjennya boros sekali? Ini instruksi dari manajemen baru, Nyonya Risa. Jawab Bu Siti polos. Tidak tahu Risa adalah pemiliknya. Katanya agar terlihat bersemangat. Padahal, itu hanya membuat tagihan air dan deterjen kami membengkak. Kami sudah mengeluh pada Pak Hadi, tapi Bima tidak mau dengar. Risa terkejut. Bima dan Mirna, yang hanya fokus pada investasi miliaran yang berisiko, mengabaikan kerugian jutaan rupiah yang terjadi setiap hari di bagian operasional dasar. Ujian kedua, efisiensi dan akal sehat, menghentikan kebocoran. Begitu Risa menyelesaikan shift-nya, Wisnu menghubunginya. Kau sudah melewati ujian kerendahan hati. Sekarang, mari kita lihat akal sehatmu. Laporan keuangan menunjukkan kerugian 100 juta rupiah per bulan dari biaya laundry dan kebersihan. Temukan dan hentikan kebocoran itu dalam 24 jam. Risa tidak perlu mencari jauh. Berbekal pengalamannya pagi itu, ia segera menulis laporan resmi kepada Pak Hadi, menggunakan hak veto bisnisnya. Ia memerintahkan untuk mengembalikan dosis deterjen ke standar pabrik dan membentuk tim kecil untuk memantau penggunaan air. Ia juga meminta data pembelian deterjen dari 6 bulan terakhir, membuktikan bahwa lonjakan biaya terjadi tepat setelah Bima dan Mirna mengambil alih. Bima, yang mendengar laporan Pak Hadi, marah besar. Risa melakukan pekerjaan tukang cuci. Dia mempermalukan kita. Kenapa dia mengurus deterjen receh? Suruh dia urus tanda tangan 10 miliar di proposal investasiku. Namun, karena itu adalah perintah veto yang didukung oleh data valid dan bertujuan menyelamatkan aset, Bima tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya. Keputusan Risa tidak hanya menghentikan kerugian 100 juta per bulan, tetapi juga dicatat sebagai keberhasilan pertamanya di mata sistem veto Kartika. Ujian ketiga, kemanusiaan dan kepemimpinan, konflik staf. Ujian ketiga datang dengan cepat. Sebuah acara pernikahan mewah di The Azur terancam gagal total karena chef eksekutif, seorang bintang kuliner yang mahal, mengancam untuk mogok. Wisnu memberikan tugas ini. Selesaikan konflik antara chef dan manajer acara. Bima mencoba memecat keduanya karena dianggap tidak profesional. Kartika ingin melihatmu memimpin dengan hati, bukan dengan rasa takut. Risa mendatangi dapur hotel. Ia menemukan bahwa chef marah karena manajer acara selalu meminta perubahan menu di menit-menit terakhir, merusak kualitas dan reputasinya. Manajer acara frustrasi karena klien selalu berubah pikiran, dan chef tidak fleksibel. Bima mencoba masuk ke dapur, berteriak. Pecat saja mereka berdua, kita ganti dengan orang yang lebih penurut. Risa menghentikannya. Ini hotel 270 miliar. Bima, kau tidak bisa memecat aset manusia sesukamu. Risa menenangkan kedua belah pihak, mendengarkan keluhan mereka sepenuhnya. Ia memutuskan, untuk acara besar, menu akan difinalisasi 48 jam sebelumnya tanpa pengecualian. Namun, manajer acara harus membuat tim penyangga yang dipimpin sous chef untuk menangani permintaan kecil klien, membebaskan chef eksekutif fokus pada kualitas. Kalian berdua harus bekerja sama. Keputusan Risa adil dan berorientasi pada solusi, menyelamatkan acara pernikahan itu. Gagal total Bima dan petunjuk kedua.
Di saat Risa sibuk menjadi pemimpin sejati, Bima dan Mirna melakukan kesalahan fatal. Mereka mencoba menjual sepasang lukisan antik berharga milik koleksi pribadi nenek yang dipajang di lobi hotel, berdalih untuk menutup biaya operasional yang tidak terduga. Risa segera menggunakan vetonya untuk menghentikan penjualan itu. Kali ini, amarah Bima tak terbendung. Kau menghalangi kekayaan kita, Risa. Kau membuatku gagal. Kau akan menjadi janda. Aku akan menceraikanmu besok. Ancaman itu kini terasa hampa. Risa tersenyum padanya. Senyum yang dingin. Silakan saja, Bima. Tapi jika kau menceraikanku, semua aset ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan kau tidak akan pernah menyentuh 1 rupiah pun. Bukankah nenek sudah mengatakannya? Kau sudah gagal dalam tes. Malam itu, Wisnu Dwiangga, Sang Midas, menghubungi Risa. Kau melihat apa yang tidak dilihat oleh Bima, Risa. Hotel ini bukan tentang properti, melainkan tentang pelayanan dan efisiensi. Kau telah membuktikan dirimu layak. Wisnu kemudian mengirimkan sebuah pesan ke ponsel Risa. Gambar screenshot dari layar kunci yang hanya menampilkan 1 kata. Dan ini adalah petunjuk kedua. Cari titik nol. Petunjuk kedua. Cari titik nol. Menghantui Risa. Ia tahu, setelah ujian filosofis dari Sang Midas, titik nol pasti memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar koordinat geografis. Risa harus mencari fondasi rahasia, inti spiritual dari The Azure Grand Hotel, di mana Nenek Kartika mungkin menyembunyikan bagian terakhir dari kode veto. Di hari ke-15 masa percobaan Bima, suasana di apartemen semakin mencekam. Bima dan Mirna menghabiskan waktu mereka dengan marah-marah. Frustrasi karena setiap rencana besar mereka untuk memindahkan uang tunai hotel selalu dihalangi oleh peraturan receh, Risa. Dia menghalangi kita. Bima. Dia baru saja membatalkan rencana pinjaman bankmu untuk renovasi spa hotel. Teriak Mirna, meremas rambutnya. Dia bilang, tidak ada kebutuhan mendesak untuk renovasi yang tidak direncanakan. Padahal itu cara kita mendapatkan uang tunai di luar sistem. Risa, yang kini menghabiskan sebagian besar waktunya di hotel, dengan alasan mengawasi aset, menjadi lebih tenang dan cerdas. Dia tahu Bima mencoba menggunakan nama hotel sebagai jaminan pinjaman pribadi. Setiap veto yang ia keluarkan bukan lagi didorong rasa takut, melainkan naluri seorang pengusaha yang melindungi asetnya. Pencarian titik nol Risa membawanya ke arsitektur hotel. Ia teringat percakapannya dengan Wisnu Dwiangga, Sang Midas, yang menyebut bahwa The Azure dirancang dengan filosofi unik. Risa meminta akses ke blueprint selamat The Azure, yang tersimpan di ruang arsip basement hotel. Bima sempat protes, tetapi Risa mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk membatalkan seluruh wewenang Bima jika dia tidak diberikan akses penuh pada semua dokumen operasional. Bima, yang masih berharap pada kode veto, terpaksa menyerah. Risa menghabiskan malamnya di ruang arsip yang berdebu. Setelah berjam-jam mempelajari sketsa, diagram, dan catatan tulisan tangan Nenek dan Wisnu, Risa menemukan kejanggalan pada denah lantai dasar, lobby level. Di pusat lobi mewah The Azure, terdapat patung marmer biru setinggi 3 meter berbentuk ombak, yang selama ini dianggap hanya sebagai dekorasi mahal. Namun, pada blueprint tertua, di bawah patung itu, terdapat lingkaran kecil bertanda titik nol. Tempat awal akhir. Risa merasa jantungnya berdebar kencang. Titik nol bukan lokasi geografis, melainkan titik sentral desain hotel. Keesokan paginya, sebelum hotel ramai, Risa dibantu Pak Hadi, yang diam-diam kini menjadi sekutunya, mendekati patung ombak di lobi. Pak Hadi, apakah ada yang tersembunyi di bawah patung ini? Pak Hadi tampak ragu. Saya tidak tahu, Nyonya Risa. Hanya Nenek Kartika dan Pak Wisnu yang tahu detail desainnya. Patung itu sangat berat. Risa menyadari bahwa ini bukan tentang kekuatan fisik, melainkan tentang teknologi. Nenek Kartika adalah konglomerat teknologi. Risa mengeluarkan ponselnya dan mencoba memindai area sekitar patung menggunakan aplikasi pemindai QR dan augmented reality, AR, yang ia unduh. Hasilnya nihil. Lalu,
Ia teringat sebuah detail kecil di sudut blueprint. Ada lubang kunci kecil, sebesar ujung pena, yang tersembunyi di pangkal patung, tepat di bawah ukiran inisial, KS. Dengan hati-hati, Risa memasukkan kunci perak dari kotak kayu nenek ke dalam lubang kunci tersembunyi itu. Klik. Patung marmer biru itu tidak bergeser, tetapi lampu di sekitarnya meredup, dan sebuah panel holografi kecil muncul, memproyeksikan tampilan digital pada dinding di belakang patung. Panel itu menampilkan antarmuka sistem Veto Kartika. Ini dia, bisik Risa. Ia kini berada di jantung kendali hotel 270 miliar itu. Di layar, Risa melihat seluruh operasi hotel, laba bersih, kerugian, daftar aset, dan, yang paling menarik, 2 kolom skor. Skor kelayakan Risa, cucu 95%, naik karena veto yang sukses. Skor kelayakan Bima Amirna, pengelola sementara 15%, turun karena penjualan aset dan inefisiensi. Di bagian bawah layar, ada 2 slot kode yang masih kosong, dan di sampingnya, sebuah tombol virtual bertuliskan, klaim kode tersisa, kejutan kedua nenek. Sementara itu, Bima dan Mirna mengalami bencana besar dalam tes kelayakan mereka. Mereka mencoba mengadakan pertemuan penting dengan investor asing yang diyakini Bima akan membawa modal besar. Namun, karena keangkuhan dan penolakan untuk mendengarkan manajer hubungan pelanggan, Bima membuat kesalahan fatal. Kami adalah pemilik baru, dan kami ingin mengubah desain lobi, kata Bima pada investor. Padahal ia tahu Risa sudah memveto perubahan apapun pada aset fisik. Investor itu, yang ternyata memiliki koneksi lama dengan nenek Kartika, tersinggung. The Azure adalah ikon karena desainnya yang filosofis. Jika pemilik barunya ingin merusak fondasinya, kami tidak tertarik, ujar investor itu, lalu berdiri dan pergi, meninggalkan kerugian investasi miliaran bagi Bima. Kegagalan ini sangat memalukan, dan dicatat oleh sistem Veto Kartika, menjatuhkan skor Bima dan Mirna menjadi 0 mutlak, 0%. Malam itu, Bima kembali ke apartemen. Wajahnya pucat pasi, amarahnya sudah digantikan oleh keputusasaan. Kau menghancurkanku, Risa. Kau membuatku terlihat bodoh di depan investor. Kau akan menjadi janda, dan aku akan memastikan kau mendapatkan bagian terkecil. Risa, yang baru saja kembali dari titik nol, menatap Bima dengan mata tenang. Ia tidak lagi takut. Kau tidak gagal karena aku, Bima. Kau gagal karena keserakahan. Dan ancamanmu menjadi janda, itu justru yang paling kuharapkan. Risa kini memegang kunci rahasia hotel itu. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk mengaktifkan kejutan kedua nenek Kartika. Hari ke-17 sejak dimulainya, tes kelayakan, tiba. 2 hari setelah Risa mengakses titik nol dan melihat skor kegagalan Bima yang mutlak, Risa tahu waktunya untuk bertindak. Apartemen mereka terasa seperti medan perang pasif. Bima dan Mirna tidak lagi berteriak. Mereka hanya berbisik, merencanakan cara terakhir untuk memutarbalikkan keadaan, mencoba mencari celah hukum untuk membatalkan hak veto Risa. Namun, Risa sudah mengambil keputusan yang sangat sulit, namun membebaskan. Ancaman Bima untuk menceraikannya kini menjadi jalan keluar yang paling ia inginkan. Ia tidak hanya ingin hotel itu, ia ingin hidupnya kembali. Pagi itu, Risa menghubungi Pak Hadi dan Wisnu Dwiangga. Ia meminta mereka untuk segera mengatur konferensi pers kecil di ballroom The Azure Grand Hotel, dengan alasan pengumuman penting dari pemilik baru mengenai visi perusahaan. Ia secara eksplisit meminta Bima dan Mirna untuk hadir, menjanjikan bahwa ini adalah saatnya ia akan memberikan kejutan besar pada mereka. Sebuah janji yang membuat Bima dan Mirna sumringah penuh harapan. Mereka mengira Risa akhirnya menyerah dan akan menyerahkan kode veto atau manajemen penuh pada Bima. Pukul 11 WIB, ballroom mewah The Azure penuh sesak oleh staf penting, perwakilan dewan direksi, dan beberapa reporter bisnis yang penasaran dengan pemilik baru yang tiba-tiba muncul. Bima berdiri di samping Risa dengan senyum lebar dan angkuh. Mirna, mengenakan perhiasan yang mencolok, duduk di barisan depan, siap menyaksikan putra kesayangannya dinobatkan sebagai pengelola aset senilai 270 miliar rupiah. Risa melangkah ke podium.
Ia mengenakan gaun yang sederhana, tetapi sikapnya tegak, matanya memancarkan ketenangan seorang pemimpin. Ia membuka acara bukan dengan visi bisnis, melainkan dengan sebuah pernyataan pribadi. Selamat siang semuanya. Saya, Risa, adalah pemilik resmi The Azure Grand Hotel, berdasarkan akta hibah dari nenek saya, Kartika Sastrowardoyo. Suaranya tenang, namun bergema di seluruh ruangan. Bima menyenggol Risa pelan, berbisik. Cepat, Risa. Katakan kau menunjukku sebagai CEO. Risa mengabaikannya. Ia kemudian menceritakan kisah kado ulang tahunnya, tekanan yang ia terima, dan ancaman perceraian yang dilontarkan oleh suaminya. Selama 17 hari terakhir, lanjut Risa, menatap lurus ke mata Bima yang mulai panik. Suami saya, Bima, dan ibu mertua saya, Mirna, telah menjalani masa uji kelayakan sebagai pengelola sementara hotel ini. Mereka memiliki satu misi, membuktikan loyalitas dan kompetensi, sehingga saya bisa membagikan kode veto yang mereka dambakan. Risa lalu menoleh ke belakang, di mana panel holografik sistem veto Kartika muncul di layar besar di podium, diproyeksikan dari titik nol yang ia aktifkan. Seluruh ruangan terdiam. Sistem ini mencatat setiap keputusan. Skor kelayakan pengelola sementara, Bima dan Mirna, telah mencapai 0 mutlak, 0%. Kata Risa, menunjuk ke layar di mana angka 0% menyala merah terang. Mereka mencoba menjual aset berharga, melakukan investasi berisiko, dan mencoba mengambil pinjaman bank atas nama hotel untuk keuntungan pribadi. Mereka gagal total. Wajah Bima dan Mirna pucat pasi. Mirna berdiri, siap berteriak. Ini tidak adil. Ini rekayasa. Risa mengangkat tangan. Sesuai instruksi nenek Kartika, kegagalan ini memicu kejutan kedua nenek. Risa mengeluarkan dokumen legal lain dari tasnya, dokumen yang ia siapkan dengan bantuan notaris pagi itu. Ini adalah dokumen gugatan cerai. Bima, kata Risa, suaranya kini tegas dan final. Kau telah mengancamku menjadi janda. Kau telah menunjukkan bahwa kau hanya mencintai hartaku, bukan diriku. Maka, saya menerima tantanganmu. Saat ini, saya mengajukan gugatan cerai secara resmi. Pernikahan ini berakhir. Ruangan meledak dalam bisikan dan kehebohan. Bima bergegas maju, mencoba merebut mikrofon. Kau gila, Risa. Kau tidak bisa menceraikanku. Kau butuh aku. Kita adalah apa? Bima? Mitra bisnis yang tidak seimbang? Tidak lagi. Potong Risa. Ia kemudian menekan tombol virtual di panel titik nol yang bertuliskan, klaim kode tersisa, kejutan kedua nenek. Saat Risa menekan tombol itu, sebuah notifikasi lain muncul di layar. Itu bukan hanya kode, tetapi sebuah video singkat. Video itu menampilkan nenek Kartika, duduk di kursi berlengan mewah, tersenyum. Risa, cucuku, kata nenek dari video itu. Selamat karena telah memilih kebebasan. Aku senang kau telah lulus ujian karakter. Seperti yang aku katakan, The Azure adalah kado kecil. Nenek kemudian menghela napas, pandangannya beralih ke kamera, seolah menatap langsung Bima dan Mirna. Kalian yang serakah, dengarkan. Kalian gagal. Dan karena kalian telah mencoba merampas asetku, dan mengancam cucuku, maka konsekuensinya bukan hanya kehilangan The Azure. Ini adalah kejutan kedua yang sesungguhnya. The Azure Grand Hotel adalah aset yang dipegang oleh holding company Kartika Group. Hari ini juga, kepemilikan saham mayoritas Kartika Group, senilai triliunan rupiah, akan dihibahkan sepenuhnya kepada Risa. Hibah ini hanya sah jika Risa menceraikan Bima. Perceraianmu adalah mahar kebebasanmu, Risa. Pengumuman nenek di video itu bagaikan bom atom. Kartika Group bukan hanya hotel. Itu adalah puluhan properti lain, perusahaan teknologi, dan dana investasi. Nilainya jauh melebihi 270 miliar. Nenek Kartika tersenyum terakhir kali. Aku sudah atur segalanya. Risa, kau sekarang adalah pewaris sejati. Uruslah aset ini dengan hati, dan gunakan kekayaanmu untuk hal baik.
Bima dan Mirna terperangah. Mereka tidak hanya kehilangan 270 miliar, tetapi juga kesempatan untuk menjadi menantu dan ibu mertua dari pemilik salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Bima jatuh berlutut, bukan karena cinta, melainkan karena penyesalan yang terlambat. Risa, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku akan berubah. Kita bisa urus semuanya bersama. Risa menatapnya dari atas podium. Hatinya kini sekeras batu. Ia telah membuat pilihan. Ia memilih kekayaan. Tetapi kekayaan itu adalah simbol dari kebebasan yang ia peroleh dengan susah payah. Terlambat, Bima, ujar Risa. Ia menekan tombol enter di sistem veto Kartika. Layar menampilkan kode veto lengkap. Kendali penuh teraktivasi. Risa kini memegang kendali atas The Azure dan seluruh Kartika Group. Ia telah memilih kebebasan. Konferensi pers yang berakhir dengan pengumuman cerai dan pengalihan aset Kartika Group senilai triliunan rupiah menjadi berita utama di seluruh media bisnis dalam hitungan jam. Bima dan Mirna dibawa keluar dari ballroom The Azure Grand Hotel oleh staf keamanan. Wajah mereka pucat dan hancur. Mereka tidak hanya dipermalukan di depan umum, mereka kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena keserakahan mereka sendiri. Namun, Bima dan Mirna tidak menyerah begitu saja. Di hari-hari berikutnya, mereka melakukan upaya terakhir mereka, sebuah manuver hukum yang putus asa. Manuver hukum yang sia-sia. Bima segera menyewa pengacara termahal yang pernah ia kenal. Strategi mereka adalah menuduh nenek Kartika dan Risa melakukan fraud dan pemalsuan dokumen. Mereka berargumen bahwa nenek Kartika Sastrowardoyo telah dinyatakan menghilang atau wafat secara hukum, dan oleh karena itu, akta hibah dan kepemilikan Kartika Group yang bergantung pada kondisinya adalah tidak sah. Mereka juga menuntut bagian dari aset yang diperoleh selama pernikahan, termasuk The Azure Grand Hotel. Risa, kini didukung penuh oleh tim legal Kartika Group yang dipimpin oleh Wisnu Dwiangga dan notaris terkemuka, menghadapi gugatan itu dengan tenang. Mereka melupakan satu hal, Nyonya Risa, kata Wisnu sambil tersenyum. Nenek Kartika tidak pernah mati atau menghilang. Dia hanya tidak ingin ditemukan oleh orang yang salah. Dan dia selalu selangkah lebih maju. Saat sidang pertama, pengacara Bima dengan bangga mengajukan gugatan dan menuntut pembatalan akta hibah. Namun, tim legal Risa membalas dengan sebuah kejutan. Nenek Kartika Sastrowardoyo, yang selama ini dicari-cari, muncul secara virtual melalui tautan video aman, dikelilingi oleh dokumen dan stempel resmi dari berbagai negara. Selamat siang, Tuan Bima dan Nyonya Mirna. Sapa Nenek Kartika, suaranya tenang. Saya ada di sini, di kepulauan pribadi saya. Bukankah saya sudah bilang, hadiah itu adalah ujian? Kartika Group memiliki klausa khusus yang melindungi aset dari sengketa keluarga yang disebabkan oleh ketidaksetiaan. Perceraian ini bukan inisiasi Risa, melainkan pemenuhan ancamanmu, Bima. Kau yang mengancamnya menjadi janda, dan kini ia menjadi janda yang sangat kaya. Nenek menunjukkan dokumen hukum yang membuktikan bahwa seluruh kepemilikan Kartika Group dipindahkan ke Risa, dengan kondisi tunggal dan tidak dapat dibatalkan. Perceraian dari Bima. Nenek juga menyertakan bukti rekaman audio dan log sistem veto Kartika yang merekam upaya Bima dan Mirna untuk menggelapkan aset dan menjual properti tanpa izin Risa. Gugatan Bima runtuh. Hakim memenangkan Risa secara mutlak, menetapkan perceraian, dan menolak semua tuntutan Bima dan Mirna. Konsolidasi kekuatan dan pembersihan internal. Setelah memenangkan pertarungan hukum, Risa sepenuhnya mengambil alih Kartika Group. Kepemimpinan Risa yang baru, yang diawali dengan kerendahan hati dan efisiensi saat menjadi petugas kebersihan, kini ia terapkan di tingkat korporat. Tindakan pertama Risa adalah membersihkan tim manajemen di Kartika Group yang terinfeksi budaya keserakahan. Ia menunjuk Pak Hadi sebagai CEO The Azure Grand Hotel, mengakui loyalitas dan profesionalismenya. Ia menempatkan Wisnu Dwiangga sebagai kepala Dewan Penasihat. Saya ingin Kartika Group tidak hanya kaya, tetapi juga bermartabat, ujar Risa dalam pertemuan perdananya dengan Dewan Direksi yang baru. Kita akan fokus pada etika bisnis, kesejahteraan karyawan, dan pembangunan berkelanjutan. Kita harus menjadi teladan.
Risa juga menutup beberapa proyek investasi berisiko tinggi yang sempat diincar Bima dan mengalihkan dana tersebut untuk mendirikan Yayasan Kartika Risa, yang fokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga untuk menjadi wirausahawan, sebuah penghormatan pada masa lalunya yang diremehkan. Pertemuan terakhir. Beberapa minggu setelah perceraian diputuskan, Risa menerima panggilan telepon terakhir dari Bima. Bima kini terdengar putus asa, kehilangan pekerjaannya setelah reputasinya hancur. Risa, aku mohon, beri aku pekerjaan di The Azure. Aku janji akan mulai dari bawah. Aku butuh uang, Risa. Risa mendengarkan suaranya tanpa emosi. Aku sudah memberimu The Azure. Bima, kau menukarnya dengan ancaman, dan kau gagal dalam ujian karakter. Maaf, aku tidak akan mempekerjakanmu. Kau adalah risiko bagi bisnis ini. Risa menutup telepon itu. Ia telah menutup babak lama dalam hidupnya. Nenek Kartika, yang mengamati dari jauh, mengirimkan surat terakhir kepada Risa. Kekuatan sejati bukanlah pada jumlah nol di belakang rekening, cucu, tetapi pada kemampuanmu untuk tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua kemewahan itu. Ujianmu selesai. Kini waktunya untuk memerintah. Risa tersenyum. Ia telah menjadi pemilik sebuah kerajaan triliunan, bukan karena keberuntungan, tetapi karena ia memilih kebebasan dan integritas. 6 bulan berlalu sejak Risa resmi bercerai dan mengambil alih Kartika Group secara penuh. Apartemen kecil yang penuh kenangan pahit telah ia tinggalkan. Risa kini tinggal di sebuah penthouse mewah di puncak salah satu menara yang merupakan aset Kartika Group, dengan pemandangan cakrawala kota yang menakjubkan. Namun, yang paling berharga bukanlah kemewahan materi, melainkan kedamaian dan tujuan hidup yang baru ia temukan. Kehidupan barunya benar-benar berubah. Risa, yang dulu diremehkan sebagai hanya ibu rumah tangga, kini menjadi sorotan utama di majalah bisnis Asia. Ia dijuluki The Quiet Heiress, pewaris yang tenang, karena gaya kepemimpinannya yang berfokus pada efisiensi dan etika, bukan pada kemewahan yang berlebihan. Filosofi bisnis Risa. Risa menerapkan filosofi yang ia pelajari dari ujian Nenek Kartika, menghargai fondasi dan kemanusiaan. Di The Azure Grand Hotel, ia meningkatkan gaji dan kesejahteraan staf garis depan, terutama para petugas kebersihan dan laundry, menghormati pekerjaan yang pernah ia lakukan. Dampaknya luar biasa. Moral karyawan meningkat, kualitas layanan mencapai tingkat tertinggi, dan The Azure Grand Hotel kembali memenangkan penghargaan bergengsi. Saya belajar bahwa hotel ini bukan tentang bangunan kacanya yang mahal, tetapi tentang seberapa baik kita merawat orang-orang di dalamnya, ujar Risa dalam wawancara publik pertamanya. Ia juga berhasil meluncurkan Yayasan Kartika Risa, yang menjadi fokus utamanya. Yayasan ini memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal awal bagi wanita yang merasa terjebak dalam kehidupan rumah tangga tanpa apresiasi, seperti dirinya dulu. Melalui yayasan ini, Risa menemukan kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh pernikahannya. Nasib Bima dan Mirna. Di sisi lain, kehidupan Bima dan Mirna benar-benar hancur. Setelah kehilangan gugatan dan reputasi, Bima gagal mendapatkan pekerjaan. Ia terlalu arogan untuk memulai dari bawah dan terlalu terkenal karena skandal untuk diterima di posisi manajerial yang layak. Mirna, yang terbiasa hidup mewah, dipaksa menjual perhiasan dan aset pribadinya untuk menutupi biaya pengacara yang mahal. Mereka akhirnya pindah ke pinggiran kota, hidup dalam kesederhanaan yang selama ini mereka cemooh. Penyesalan mereka bukan karena menyakiti Risa, melainkan karena keserakahan yang membuat mereka kehilangan segalanya. Suatu hari, Risa tak sengaja bertemu dengan mereka di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah. Bima tampak kuyu dan Mirna berpakaian biasa. Mereka mencoba menghindari Risa. Namun, Risa mendekati mereka. "Risa, kau terlihat sangat bahagia," kata Bima, suaranya lemah. "Ya, aku bahagia, Bima," jawab Risa, tanpa dendam, hanya kenyataan. "Kado 270 miliar itu memang mengubah hidupku, tetapi kebahagiaan sejatiku datang saat aku memilih untuk menceraikanmu." Mirna mencoba merengek. "Nak, bisakah kau membantu Bima sekali saja? Dia adalah mantan suamimu."
Saya sudah memberi Bima kesempatan, potong Risa. Dan dia menukarnya dengan ancaman. Kartika Group bukan tempat untuk risiko karakter. Semoga kalian menemukan kedamaian. Risa berbalik dan pergi, tanpa beban di hatinya. Mereka telah menjadi pelajaran, bukan lagi beban. Kembalinya sang nenek. Menjelang akhir tahun, Risa menerima panggilan video dari nomor yang tidak dikenal. Di layar, muncul wajah nenek Kartika, dengan latar belakang pantai pribadi yang indah. Kau lulus dengan nilai sempurna, cucu, kata nenek Kartika. Tawanya yang renyah kini terdengar hangat dan bangga. Aku bangga padamu. Kau mengambil hotel itu dan kau menjadikannya tempat yang lebih baik. Nenek, kenapa? Kenapa nenek melakukan semua ini? Tanya Risa. Aku melihat diriku di masa mudamu, Risa, terjebak dalam sangkar emas. Aku tahu, satu-satunya cara untuk memberimu kekuatan sejati adalah dengan memberimu kekayaan, tetapi dengan syarat, kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkannya, dan membebaskan dirimu sendiri. Hotel 270 miliar itu adalah kailku untuk memancing keserakahan suamimu. Dan kau membuktikan, kau lebih mencintai kebebasanmu daripada status pernikahan yang beracun. Nenek kemudian menyampaikan kejutan terakhir. Aku akan kembali ke kota minggu depan. Ada satu hal lagi yang harus kutunjukkan padamu. Risa tersenyum penuh haru. Hubungan yang ia miliki dengan nenek ini, yang didasarkan pada rasa hormat dan integritas, adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada seluruh triliunan yang ia miliki. Ia tidak hanya menjadi pewaris kekayaan, ia telah menjadi pewaris karakter nenek Kartika. Seminggu setelah panggilan video, nenek Kartika kembali ke Jakarta. Namun, kali ini, ia tidak muncul dalam kardigan usang atau tas kain goni. Ia tiba dengan helikopter pribadi yang mendarat di helipad The Azure Grand Hotel, dikawal oleh tim keamanan profesional dan tim legal Kartika Group. Nenek kini tampil dalam balutan busana yang elegan dan berkelas, memancarkan aura konglomerat sejati yang selama ini ia sembunyikan. Risa menyambut nenek di atap hotel. Pelukan mereka kali ini adalah pelukan antara mentor dan pewaris, bukan lagi nenek dan cucu yang polos. Kau terlihat sangat berbeda, nenek, ujar Risa, matanya berkaca-kaca. Kau juga, Risa, balas nenek Kartika, tersenyum bangga. Kau telah menemukan dirimu yang sebenarnya, yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan ini. Nenek mengajak Risa ke sebuah ruangan tersembunyi di lantai teratas The Azure yang belum pernah Risa ketahui. Ruangan itu adalah kantor nenek yang lama, sebuah ruang komando yang dipenuhi layar monitor dan peta digital. Disinilah nenek mengamati Risa selama berbulan-bulan. The Azure Grand Hotel yang 270 miliar itu, Risa, hanyalah kunci. Kunci untuk ini, kata nenek, menunjuk ke peta digital di layar utama. Di peta itu, terlihat puluhan titik terang di seluruh Asia Tenggara, menandai aset-aset raksasa, bank investasi di Singapura, perusahaan energi terbarukan di Vietnam, hingga jaringan properti mewah di Dubai. Seluruhnya adalah Kartika Group. Kekayaan bersih yang kau warisi, Risa, bukan hanya triliunan. Nilainya mencapai 15 triliun rupiah, ungkap nenek, menyebutkan angka yang jauh melampaui imajinasi Risa. Hotel itu hanya 1,8% dari total asetmu. Itu adalah ujian terendah yang kuberikan. Risa terdiam, menyerap besarnya warisan itu. Ini adalah kejutan terakhir yang kujanjikan, lanjut nenek. Aku memberimu harta sebanyak ini, bukan agar kau menjadi ratu yang berpuas diri. Aku memberimu ini karena ada satu tugas mulia yang harus kau lakukan, menjaga integritas Kartika Group. Nenek menjelaskan bahwa ia menyembunyikan kekayaan ini dari Bima bukan hanya karena keserakahan, tetapi karena kekhawatiran Bima akan menggunakan kekayaan itu untuk merusak warisan nenek, prinsip bisnis yang jujur dan beretika, pengalihan kekuasaan penuh dan pesan terakhir. Malam itu, nenek Kartika dan Risa mengadakan makan malam pribadi dengan para petinggi Kartika Group yang loyal dan dipercaya. Nenek secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dan menunjuk Risa sebagai chairwoman, pemimpin tertinggi, Kartika Group. Nenek berbicara kepada Risa di akhir pertemuan. Kau telah melihat, Risa,
bagaimana harta bisa merusak karakter. Bima dan Mirna menyesal, bukan karena kehilanganmu, melainkan karena kehilangan harta. Itu adalah karma mereka. Aku sudah membebaskanmu dari pernikahan yang beracun, dan sekarang aku telah memberimu kerajaan. Warisan yang sebenarnya bukan uang, Risa. Warisan itu adalah kesempatan untuk menjadi cahaya di dunia bisnis yang gelap. Gunakan yayasanmu, gunakan filosofi The Azure, harga yang kecil, dan yang besar akan mengikutinya. Penutup. Pemilik sejati. Risa berdiri di balkon penthouse-nya. Di bawah, The Azure Grand Hotel bersinar biru cemerlang di tengah kota yang ramai. Ia tidak lagi melihatnya sebagai hotel 270 miliar, tetapi sebagai monumen kebebasan dan pengorbanan neneknya. Ia mengambil kunci perak dari kotak kayu, yang kini menjadi simbol perjuangannya. Ia tidak lagi takut pada ancaman, menjadi janda, atau kehilangan harta. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahkan melawan tekanan triliunan rupiah. Risa kemudian merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan menginvestasikan dana besar ke Yayasan Kartika Risa, membantu ribuan wanita lain menemukan kemandirian dan martabat mereka. Ia akan membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah apa yang bisa kau berikan kembali, bukan yang bisa kau rampas. Nenek Kartika, yang melihat Risa tersenyum dari kejauhan, mengangkat cangkir tehnya. Ujian telah berakhir, dan ia telah menemukan pewaris yang sempurna. Seorang ibu rumah tangga sederhana yang diubah oleh 270 miliar menjadi konglomerat berhati emas. Risa kini memandang cakrawala kota, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai pemilik dan pewaris sejati.